Halo sobat, kembali lagi bersama kita di Magenta Health. Tingginya angka kasus COVID-19 belakangan ini bikin tingkat pasien di sejumlah rumah sakit hampir mendekati 100%. Akibatnya banyak pasien nggak bisa dapat perawatan di rumah sakit dan disarankan buat melakukan isolasi mandiri di rumah. Isolasi mandiri merupakan tindakan yang dilakukan demi mencegah penularan COVID-19 ke orang lain di lingkungan sekitar. Isolasi mandiri biasanya disarankan pada pasien tanpa gejala atau yang kelihatan punya gejala ringan. Nah, kalau lagi isoman, emang kudu persiapan beberapa alat medis buat antisipasi. Kira-kira apa aja ya? Tonton video ini sampai akhir dan temukan jawabannya. Ini dia, penting, ini daftar alat medis yang wajib ada saat isolasi mandiri versi dari Magenta Health. Masker medis. Udah nggak perlu ditanyain lagi ya, pasien yang menjalani isolasi mandiri wajib pakai masker dalam kondisi apapun. Kalau lagi di dalam kamar sendiri, oke lah dilepas maskernya. Tapi kalau batuk-batuk dan nggak ngerasa sesak, mending dipakai aja maskernya, biar virusnya nggak keluar kemana-mana. Jangan lupa buat pakai masker medis yang punya efektivitas menyaring 30-95% partikel ya sobat. Setidaknya kalian kudu sedia masker medis 1 box, biar bisa sering ganti. Setidaknya ganti masker 3-4 jam sekali biar virusnya nggak makin nempel di tubuh dan kalian bisa sehat lagi. Oh ya, kalian bener-bener harus pastiin pakai masker medis ya, yang asli. Soalnya sekarang tuh banyak banget beredar masker yang kelihatannya kayak masker medis, tapi sebenarnya tipis banget. Cara bikinnya juga nggak banget deh, jauh banget dari kata higienis. Ya, meskipun masker medis lebih mahal, tapi kan emang jauh lebih aman. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Termometer. Demam menjadi salah satu gejala umum infeksi virus corona. Pada umumnya, dunia medis menyepakati kalau suhu tubuh normal berada di kisaran 36,1 sampai 37,2 derajat Celcius. Di atas itu, kamu bakal dikatakan mengalami demam ringan. Kudu waspada nih kalau mengalami demam tinggi dengan suhu tubuh mencapai atau lebih dari 38 derajat Celcius. Kalian kudu rutin mengecek suhu tubuh setidaknya 2 kali sehari, pagi dan sore. Bahkan kalau perlu, menjelang malam juga dicek lagi. Sore menjelang malam merupakan waktu di mana suhu tubuh bakal mencapai angka paling tinggi. Tapi jangan terlalu sering juga sih. Emang 2-3 kali paling ideal buat ngukur suhu tubuh. Oh ya, tapi nggak disarankan mengukur suhu tubuh saat habis olahraga ataupun habis mandi ya. Ada beberapa jenis termometer yang tersedia di pasaran loh sobat. Kalau kamu pakai termometer mulut, cek suhu tubuh sekitar 20-30 menit setelah makan atau minum ya sobat. Oximeter. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO udah mewajibkan pasien COVID-19 untuk memiliki oximeter saat menjalani isolasi mandiri di rumah. Oximeter ini dipakai buat mengukur kadar oksigen di dalam darah. Ya, kayak yang udah kita ketahui bersama kalau COVID-19 bisa menyebabkan penurunan kadar oksigen dalam waktu sekejap. Tingkat saturasi oksigen bisa dibilang normal kalau berada di antara 95 sampai 100%. Kalian perlu waspada kalau tingkat saturasi oksigen berada di bawah 95% sobat. Soalnya kondisi ini menunjukkan adanya potensi hipoksemia atau kekurangan oksigen. Hubungi fasilitas layanan kesehatan ya kalau mengalami kondisi ini. Soalnya penurunan kadar oksigen dalam darah itu emang bakal cepet banget loh sobat. Jadi harus buru-buru diatasi. Jenis oximeter yang paling umum digunakan adalah pulse oximeter. Merupakan alat kesehatan
yang bisa mengukur saturasi oksigen dan denyut nadi dalam darah. Dengan begitu, kalian bisa memeriksa kondisi jantung dan paru-paru tanpa harus mengambil sampel darah. Saturasi oksigen adalah persentase hemoglobin dalam arteri yang berkaitan langsung sama oksigen. Hemoglobin itulah yang mengalir dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Kalau mau pakai oximeter, kudu dalam kondisi yang santai dan istirahat ya, biar hasilnya akurat. Alat medis pendukung sesuai komorbid. Bagi pasien sehat tanpa komorbid, ketiga alat kesehatan di atas udah cukup buat memantau kondisi kesehatan selama menjalani isolasi di rumah. Tapi, gimana sama pasien yang punya komorbid? Pastinya kudu ada alat kesehatan tambahan yang bisa untuk selalu mengontrol kondisinya. Pasien dengan hipertensi misalnya, disarankan untuk memiliki alat pengukur tekanan darah. Sementara pasien dengan komorbid diabetes disarankan untuk menyiapkan alat glukometer buat mengecek kadar gula darahnya secara rutin selama perawatan isolasi mandiri. Selain menyediakan peralatan kesehatan yang memadai, pasien isoman di rumah juga penting banget untuk tetap bugar. Salah satunya dengan olahraga. Olahraga punya banyak manfaat untuk menjaga kebugaran, meringankan stres, sampai menjaga kekebalan tubuh. Termasuk bagi penderita COVID-19 tanpa gejala atau bergejala ringan. Tentu, olahraga yang dilakukan cukup yang ringan-ringan aja ya. Menurut dokter spesialis kedokteran olahraga Andika Raspati, beberapa literatur dari British Medical Journal bilang kalau orang yang lagi menjalani isolasi mandiri bergejala ringan tidak disarankan untuk melakukan latihan fisik berbasis kardio atau strengthening. Kardio itu misalnya kayak aerobik, zumba. Sedangkan kalau strengthening seperti push up, sit up, plank, atau circuit training. Jadi olahraga yang disarankan cuma jalan-jalan ringan sambil berjemur atau pernapasan dan lakukan pemanasan ringan buat meregangkan otot. Konsentrator oksigen. Konsentrator oksigen adalah alat yang juga penting banget ada di rumah saat kalian melakukan isolasi mandiri. Konsentrator oksigen berbeda dengan tabung oksigen ya sobat. Ini adalah sebuah alat yang fungsinya buat mengubah udara di sekitar jadi oksigen dan akhirnya bisa dipakai sama pasien. Sedangkan tabung oksigen merupakan alat yang dapat mengubah cairan jadi oksigen yang kemudian bisa dipakai sama penderita sesak nafas. Bentuk antara konsentrator dan tabung oksigen juga beda banget sobat. Konsentrator oksigen punya bentuk yang lebih kecil dan tidak memakan tempat. Sedangkan tabung oksigen relatif lebih gede dan berat banget. Makanya konsentrator oksigen cenderung cocok dipakai di rumah untuk membantu pasien yang lagi isolasi mandiri di rumah. NBCI membedakan konsentrator oksigen dan tabung oksigen jadi 4 kategori, yaitu berdasarkan kebutuhan sumber daya, alat tambahan untuk membawa, tambahan pasokan oksigen, perawatan dan pemeliharaan, terus juga biaya operasional yang dibutuhkan. Konsentrator oksigen membutuhkan 100 hingga 600 watt aliran listrik buat menyalakan dan menjalankan mesin. Sedangkan tabung oksigen gak membutuhkan sumber daya apapun untuk menghidupkannya. Selain itu, alat tambahan untuk membawa konsentrator oksigen cuma dibutuhin pas awal penyusunan mesinnya aja. Setelah konsentrator oksigen disusun, biasanya udah dilengkapin sama roda untuk mempermudah pemindahan. Sedangkan tabung oksigen dibutuhkan alat tambahan untuk bisa dipindah-pindahkan. Soalnya kan bobotnya emang berat. Kamu gak mau kan sakit apapun? Yuk jaga kondisi kita masing-masing, tetap prokes, dan kalau gak kepepet banget, mending di rumah aja ya sobat. Alat mana aja nih yang udah ada di rumah kalian? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian.
Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi mari membangun Magenta Health ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.